Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 21 Januari 2023. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama mempersiapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan sudah memelihara dan mencukupi setiap kehidupan kami hari demi hari. Saat ini ya Tuhan, kami mau kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami rindu firman Tuhan yang kami dengarkan ini menjadi kekuatan, menjadi peneguhan akan iman kami, dan kami dimampukan juga untuk melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Lukas, pasalnya yang kelima, ayat 27 hingga ayatnya yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi, sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikian bunyi firman Tuhan. Tema perenungan kita pada hari ini adalah sampah masyarakat menjadi murid. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar istilah sampah masyarakat ini? Sampah masyarakat biasanya dianggap orang-orang yang tidak berguna bagi masyarakat. Dan seringkali bahwa seseorang diperlakukan secara berbeda menurut kelas sosialnya di dalam masyarakat masa kini. Misalnya, kalangan orang kaya tidak mau bercampur dengan kalangan orang biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana Alkitab memerintahkan kita untuk memperlakukan orang dalam rangka menjangkaunya demi Kristus? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat tema besar dari kitab Lukas ini sendiri adalah anugerah Allah bagi orang berdosa. Dari kitab Lukas ini kita melihat bagaimana Lukas menekankan cakupan universal dari Injil, bahwa Yesus datang untuk membawa keselamatan bagi semua orang, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Perhatian Yesus terhadap orang yang serba kekurangan ditekankan, termasuk para wanita, anak-anak, orang miskin, dan kelompok orang yang dianggap sampah masyarakat. Dan di dalam bagian ini, sampah masyarakat yang terkenal adalah Lewi atau Matius yang dianggap buruk dalam pandangan umum karena jabatannya sebagai pemungut cukai. Orang-orang banyak melihat Lewi atau Matius dalam bagian ini sebagai sampah masyarakat. Terlebih ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menganggap orang-orang seperti Lewi, pemungut cukai, adalah orang-orang yang najis yang tidak layak untuk diselamatkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini, yang pertama kita dapat melihat bagaimana yang berdosa yang dikasihi oleh Allah. Tanpa melihat status dan keadaan Lewi atau Matius, Tuhan Yesus mengasihinya. Bagi dunia, Lewi hanyalah sampah masyarakat. Tetapi bagi Yesus, Lewi adalah orang berdosa yang layak menerima anugerah Allah. Orang Farisi dan ahli Taurat merasa Tuhan Yesus berkali-kali duduk dan makan bersama dengan orang berdosa yang hina, najis. Sehingga mereka merasa diri mereka suci dan lebih layak untuk diselamatkan daripada orang-orang berdosa seperti orang pemungut cukai dan lain-lain sebagainya. Pada akhirnya kita melihat bahwa orang Farisi dan ahli Taurat seakan menjadi hakim antara Allah dan manusia. Dan yang lebih parahnya lagi, seakan-akan mereka lebih tinggi daripada Allah. Mereka layak membedakan mana yang layak dikasihi dan mana yang tidak layak untuk dikasihi. Bapak Ibu Saudara, justru di dalam bagian ini Tuhan Yesus menjawab kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat.
Dalam bagian ini Tuhan Yesus mau mengingatkan bahwa manusia tidak ada yang sempurna di hadapan Tuhan. Tidak ada manusia yang suci di hadapan Allah. Tidak ada perbuatan manusia yang dapat mengubahkan kehidupan manusia yang berdosa. Karena pada dasarnya semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dalam bagian ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus mengasihi dan memperhatikan setiap orang yang berdosa dan yang membutuhkan keselamatan. Bahkan ia memilih dan memanggil orang berdosa menjadi rekan sekerjanya. Bapak Ibu Saudara, orang terkenal mana yang mau memakai sampah masyarakat menjadi rekan kerja? Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita membeda-bedakan mana orang yang layak dikasihi, mana orang yang tidak layak dikasihi. Tetapi dalam bagian firman Tuhan kita pada hari ini, anugerah Allah diberikan berdasarkan kasih Allah yang besar. Philip Yancey mengatakan, kasih karunia tidak bergantung pada apa yang kita lakukan bagi Allah, tetapi apa yang Allah lakukan bagi kita. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Tuhan Yesus memilih dan memanggil orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus memilih dan memanggil Lewi, pemungut cukai, menjadi muridnya. Lewi meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapannya, Lewi tetap taat, memberikan diri menjadi murid dan saksi Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, masa lalu Lewi tidak menghalanginya untuk menjadi saksi bagi Yesus. Anugerah Yesus Kristus itulah yang menjadi dasar iman dan fokus pelayanannya. Lewi menjadi murid yang setia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Ia mati syahid dan bahkan melalui kehidupan dan kematiannya, semakin banyak orang yang mendengar Injil dan percaya kepada Yesus melalui pelayanannya. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan ini sekali lagi mengingatkan kita bagaimana anugerah Allah mengubahkan dan memampukan kita untuk menjadi saksi Injilnya. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, Tuhan mengasihi kita. Kita begitu berharga di mata Tuhan dan Tuhan mau mengampuni kita. Tuhan mau memilih kita. Tuhan mau memakai kita untuk menjadi rekan sekerjanya. Biarlah anugerah Allah yang besar ini boleh kita renungkan dan boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita memiliki kacamata Allah. Kacamata Allah yang mengasihi dan memperhatikan orang-orang yang membutuhkan Injil Tuhan. Sehingga kehidupan kita benar-benar menjadi saksi hidup Injil Tuhan Yesus. Sehingga kita yang dulu mungkin dicap sebagai sampah yang tidak ada artinya, yang harusnya mati, tetapi kini diangkat menjadi anak-anak Allah. Oleh karena anugerah Allah, kita dipakai menjadi rekan sekerjanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Kita mengucap syukur untuk anugerah Allah yang begitu besar, dan kiranya anugerah Allah itu sendiri yang memampukan kita untuk menjadi saksi bagi Injilnya. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami orang-orang yang berdosa. Kami adalah orang-orang yang tidak layak untuk merasakan kasih Tuhan. Tetapi ya Tuhan, kasih Tuhan begitu besar buat setiap kami. Kasih Tuhan yang bahkan mau memilih kami menjadi rekan sekerja Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh hidup mensyukuri, menghargai anugerah yang Tuhan sudah berikan. Sehingga kami pun juga belajar untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Tidak membeda-bedakan siapapun orang di sekitar kami. Kami rindu melalui kehidupan kami menjadi saksi. Dan kiranya anugerah Tuhan sendiri yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.